Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprindisa Naif akan menjelaskan tentang teorema jabat tangan dalam pemecahan masalah. Di sini kita ketahui bahwa lemma jabat tangan itu disebut juga dengan handshaking lemma. Artinya dalam sebarang graf, jumlah dari semua derajat titik-titik itu sama dengan 2 kali jumlah sisi-sisinya. Bukti, dalam sebarang graf, masing-masing sisi menghubungkan 2 titik. Jadi setiap sisi itu menyumbangkan tepat 2 untuk jumlah derajat titik-titik. Selanjutnya, lemma ini dikenal dengan lemma jabat tangan atau handshaking lemma tadi. Hal ini disebabkan oleh setiap sisi dihitung 2 kali, yaitu pada ujung kiri sebagai bagian dari simpul kiri, begitu juga sebaliknya, ujung kanan dihitung sebagai bagian dari simpul kanan. Seperti orang berjabat tangan pada umumnya, jumlah tangan yang berjabatan adalah genap, dan jumlah tangan yang berjabatan adalah 2 kali jumlah jabatan tangan yang terjadi. Sehingga akibat dari lemma ini, untuk sembarang graf, banyaknya simbol berderajat ganjil selalu genap. Selanjutnya, bukti kedua, misalkan V1 dan V2 masing-masing adalah himpunan simpul yang berderajat genap dan berderajat ganjil pada graf G sama dengan buka kurung V, E tutup kurung. Persamaan yang dihasilkan yaitu sigma D buka kurung V tutup kurung, yang dimana V elemen V sama dengan 2 dikali nilai mutlak E. Selanjutnya, syaratnya karena V genap untuk V elemen V1, maka suku pertama dari ruas kiri persamaan itu selalu bernilai genap. Ruas kanan persamaan di atas juga bernilai genap. Selanjutnya, nilai genap pada ruas kanan itu hanya benar jika suku kedua dari ruas kiri juga harus genap, agar genap ditambah genap sama dengan genap. Karena V ganjil untuk setiap V elemen V2, maka banyaknya simpul V di dalam V2 harus genap, supaya jumlah seluruh derajatnya itu bernilai genap. Jadi, banyaknya simpul yang berderajat ganjil itu adalah selalu genap. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada peninjauan graf. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT ini sudah ada gambar graf G1 dan graf G2. Nah, tinjau graf G1 sama dengan D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Hal ini sama dengan 2 dikali jumlah sisi sama dengan 10. Selanjutnya, tinjau graf G2, yaitu D1 ditambah D2 ditambah D3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Hal ini juga sama dengan 2 dikali jumlah sisi, yang mana jumlah sisinya yaitu 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Selanjutnya kita tinjau graf G3. Sebelum kita tinjau graf G3, teman-teman bisa melihat gambar graf G3 pada PPT ini. Nah, tinjau graf G3 yaitu D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D5 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 8. Hal ini juga sama dengan 2 dikali jumlah sisi, yaitu jumlah sisinya 4, jadinya 2 dikali 4 sama dengan 8. Lanjut, sekarang kita masuk pada contoh, yang mana soalnya diketahui graf dengan 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah yang A 2, 3, 1, 1, 2, yang B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaiannya, yang A tidak dapat kita gambarkan karena jumlah derajat semua simpulnya itu ganjil, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 9, yang mana 9 itu ganjil. Yang B kita dapat gambarkan karena jumlah derajat semua simpulnya genap. Jika kita jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu representasi graf pada matriks. Terdapat beberapa representasi yang mungkin untuk graf. Di sini hanya diberikan 3 macam representasi yang sering digunakan pada graf sederhana, yaitu matriks ketetanggaan, matriks bersisian. Baiklah.
yang pertama itu adalah matriks ketetanggaan atau adjacency matrix. Untuk mempermudah perhitungan pada program komputer, graf dapat direpresentasikan dengan menggunakan matriks. Salah satunya adalah matriks ketetanggaan. Misalkan G sama dengan V, E adalah sebuah graf sederhana di mana matriks V sama dengan N, N kecil 1. Misalkan simpul dari G adalah V1, V2, Vn. Maka matriks ketetanggaan A dari G adalah N kali N. Matriks di mana A buka kurung, kurung siku, AIJ tutup kurung. AIJ itu sama dengan 1 jika simpul I dan J bertetangga dan 0 jika simpul I dan J tidak bertetangga. Matriks ketetanggaan dari sebuah graf mengacu pada keterurutan dari simpul, sehingga ada banyak n faktorial keterurutan yang berbeda yang terbentuk dari n simpul. Matriks ketetanggaan merupakan graf sederhana yang simetris, yaitu AIJ sama dengan AJI. Hal ini disebabkan oleh kedua-duanya adalah 1 ketika VI dan VJ mempunyai sisi, dan adalah 0 jika tidak ada sisi di antaranya, dinamakan juga matriks 01. Sedangkan untuk graf berarah, matriks ketetanggaannya belum tentu simetri, akan berupa simetri jika berupa graf berarah lengkap. Selain itu, graf sederhana tidak mempunyai gelang, sehingga diagonal utamanya selalu 0 karena AII. I sama dengan 1,2,3 N adalah 0. Sayangnya, matriks ketetanggaan 01 tidak dapat digunakan untuk merepresentasikan graf yang mempunyai sisi ganda. Untuk mengatasinya, maka elemen AIJ pada matriks ketetanggaan sama dengan jumlah yang berasosiasi dengan VI atau VJ. Matriks ketetanggaannya bukan lagi matriks 01 untuk graf semu. Gelang pada simpul VI dinyatakan dengan nilai 1 pada posisi IJ di matriks ketetanggaannya. Keuntungan representasi dengan matriks adalah elemen matriksnya dapat diakses melalui indeks. Selain itu, kita dapat mengetahui secara langsung apakah simpul I dan simpul J bertetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reviani NIM 11910525377 akan melanjutkan presentasi dari materi berikut ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Diskrit. Jadi kita masuk ini matriks ketetanggaan. Jadi di sini kita lihat pada gambar pertama ada 4 simpul. Simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan simpul keempat. Jadi bagaimana cara kita mencari matriksnya? Jadi simpulnya kita tulis di sini 1, 2, 3, 4. Di atasnya juga 1, 2, 3, dan 4. Kemudian cara menentukan nilai matriksnya ini kita lihat simpul 1 ke simpul 1. Berarti tidak ada sisi yang bersesuaian. Jadi matriksnya 0. Jadi simpul 1 ke simpul 2. Simpul 1 ke simpul 2 ini ada satu sisi yang bersesuaian. Jadi kita tulis 1. Simpul 1 ke simpul 3 ada satu sisi bersesuaian. Simpul 1 ke simpul 4 tidak ada sisi yang bersesuaian. Jadi kita tulis 0. Kemudian yang kedua, simpul kedua ke simpul 1 itu ada satu sisi yang bersesuaian. Simpul 2 kedua itu tidak ada sisi. Jadi kita tulis 0. Simpul 2 ke simpul 3 ada satu sisi yang bersesuaian. Kemudian simpul yang kedua ke simpul yang keempat, itu ada satu sisi yang bersesuaian. Kemudian yang simpul ketiga ke simpul 1 ada 1, simpul 3 kedua ada 1, simpul 3 ketiga itu tidak ada, simpul 3 ke 4 itu ada 1, kemudian simpul 4 ke simpul 1, ini tidak ada sisi yang bersesuaian. Kemudian simpul 4 kedua ada satu sisi. Kemudian simpul 4 ketiga ada satu yang bersesuaian. Kemudian simpul 4 ke simpul 4. Ini tidak ada sisi yang bersesuaian, jadi kita tulis 0. Maka didapatlah matriksnya ini. Kemudian kita lihat derajat tiap simpul I ini untuk graf tak berarah. Jadi rumusnya itu VI sama dengan sigma, J sama dengan 1 sampai N, AIJ. Jadi untuk graf yang berarah, rumusnya itu jumlah nilai pada kolom J sama dengan sigma I sampai 1, I sama dengan 1, sampai N, A, IJ. Kemudian untuk jumlah nilai pada baris I, itu sama dengan sigma, J sama dengan 1, sampai N, A, IJ. Kemudian kita masuk matriks bersisian.
Nah, di sini bila matriks ketetanggaan menyatakan ketetanggaan simpul-simpul di dalam graf, maka matriks bersisian menyatakan bersisian simpul dengan sisi. Misalkan G sama dengan V, E adalah graf dengan n simpul dan m buah sisi. Maka matriks kebersisian A dari graf G adalah matriks yang berukuran m kali n. Nah, baris menunjukkan label simpul, sementara kolom itu menunjukkan label sisinya. Nah, pada gambar 5 menunjukkan representasi graf dalam bentuk matriks bersisian. Nah, M sama dengan kurung siku Nij, maka Nij sama dengan 1. Jika simpul I dan J bersisian, sebaliknya Mij sama dengan 0. Nah, jika simpul I dan J tidak bersisian, Mij sama dengan 1 jika ada sisi FPI, VJ, dan 0 jika tidak ada sisinya PI, VJ. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, itu mengenai matriks bersisian. Nah, kita perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada 4 simpul, simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Jadi, kita cara menentukan matriksnya itu, kita tulis simpulnya itu di sebelah kiri, dan sisinya itu di sebelah atas. Jadi, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ini E1, E2, E3, E4, dan E5. Kemudian kita cara menentukan matriksnya ini. Nah, ini simpul 1 bersesuaian dengan 3 sisi, yaitu E1, E2, dan E4. Jadi kita isi E1, E2, dan E4-nya itu 1. Sedangkan simpul 1 ini tidak bersesuaian dengan sisi E3 dengan E5. Jadi kita isi 0. Kemudian simpul yang kedua. Simpul kedua ini bersesuaian dengan sisi E1, E2, dan E3. Kemudian tidak bersesuaian dengan sisi E4 dengan E5. Jadi, pada sisi E1, E2, dan E3-nya ini kita isi 1, E4, E5-nya ini 0. Kemudian, simpul 3. Simpul 3 ini kan bersesuaian dengan sisi E3 dengan E4. Jadi, E3, E4, dan E5. Jadi, kita isi 1. Kemudian tidak bersesuaian dengan sisi E1 sama E2. Jadi kita isi 0. Yang 4 ini bersesuaian dengan sisi E5. Jadi nilai E5-nya itu 1 di sini. Kemudian tidak bersesuaian dengan sisi E1, E2, E3, dan E4. Jadi kita isi 0. Nah, di sini dapat kita lihat matriks bersisian dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mengandung sisi ganda atau sisi gelang. Derajat tiap simpul I dapat dihitung dengan menghitung jumlah seluruh elemen pada baris I di dalam kurung ini, kecuali pada graf yang mengandung gelang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.